Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah presensi? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang belum presensi, silakan dapat presensi terlebih dahulu pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. PPT-nya sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, oke. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai teks cerpen. Ya, kita kemarin sudah membahas sedikit mengenai teks cerpen. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan nanti apa unsur pembangun dan struktur dalam teks cerpen. Sebelumnya sudah ada yang tahu cerpen itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ini? Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi cerpen adalah sebuah karangan pendek yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh, ya. Dan dalam cerpen itu mengandung unsur moral atau amanat. Jadi biasanya di dalam cerpen itu hanya 5-6 lembar dan maksimal 10.000 kata. Seperti itu ya. Beda dengan novel, kalau novel bisa saja 100 halaman. Tapi kalau untuk cerpen hanya 5-6 lembar saja. Itu yang biasanya. Kita lanjut. Bu, apa saja sih Bu kaidah kebahasaan dari cerpen? Nah, yang pertama, cerpen biasanya memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku. Biasanya sifat ini merujuk pada kepribadian tokoh, misalnya sosoknya tinggi, perawakannya gagah, wajahnya cantik, seperti itu. Nah, yang kedua, cerpen itu memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasananya. Biasanya untuk cerpen itu kan pada awal paragraf itu kan di pagi hari yang cerah, pada suatu hari, seperti itu kan. Nah, itu termasuk dalam kata keterangan. Yang ketiga, cerpen biasanya menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, untuk kalimat langsung biasanya berbentuk dialog. Ada tanda petiknya, seperti itu. Pokoknya menggunakan dialog. Dan tidak langsung itu maksudnya bagaimana, Bu? Nah, untuk tidak langsung itu contohnya seperti ini, misalnya Sinta mengatakan bahwa dia akan pergi hari ini. Nah, itu menggunakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, dalam cerpen itu menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Maksudnya bagaimana, Bu? Konotasi itu apa? Konotasi itu sama seperti ungkapan. Misalnya, pucuk langit, memanggang bus, ya, mulut terminal, dan lain-lain. Yang terakhir, cerpen itu menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak formal. Beda dengan ceramah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ceramah, ceramah itu kan menggunakan bahasa yang formal. Nah, sedangkan untuk cerpen itu tidak formal dan tidak baku. Karena biasanya untuk cerpen itu kan bahasanya sesuai dengan
penulisnya. Contoh sepertinya, atau kita ambil saja novel seperti itu. Novel Boy Chandra itu kan ada ya yang pakai bahasa slang gaul, misalnya gue, elu gitu kan. Nah, karena biasanya untuk setiap buku itu berbeda bahasanya karena sesuai dengan penulisnya atau pengarangnya. Seperti itu. Kita lanjut. Apa saja Bu struktur isi dari cerpen? Nah, biasanya dalam selain unsur-unsur itu ada struktur. Yang pertama ada abstrak, ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Abstrak itu apa Bu? Nah, abstrak itu ringkasan atau inti cerita dalam cerpen. Beda dengan orientasi. Kalau orientasi kan pengenalan latar cerita ya. Nah, kalau komplikasi, setelah nanti ada pengenalan latar cerita, baru masuk komplikasi. Komplikasi ini nanti memuat masalah konflik dalam cerita. Makanya kemarin ada yang tanya, Bu, apakah cerpen itu harus ada konflik atau tidak? Jadi untuk cerpen harus ada konflik. Kalau nggak ada konflik nanti tidak ada penyelesaian masalah ya. Nanti cerpennya nanti jadi absurd. Makanya setelah komplikasi atau setelah muncul masalah ada evaluasi. Evaluasi ini gunanya apa Bu? Gunanya untuk penyelesaian dari masalah tersebut. Nah nanti setelah ada penyelesaian masalah baru akan muncul solusi. Ya, setelah solusi baru nanti ada kode. Kode itu apa Bu? Kode itu sama seperti amanat ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari cerita itu, nilai moralnya apa? Gitu. Selanjutnya, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Apa itu? Nah, unsur intrinsik namanya saja in, berarti di dalam. Suatu unsur yang berada di dalam sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik namanya saja X berarti di luar. Berarti dia sebuah unsur yang berada di luar karya sastra. Maksudnya bagaimana Bu? Nah, untuk unsur intrinsik sendiri, nah seperti tema cerita, ya, ada alur cerita atau plot, nanti ada sudut pandang dan lain-lain. Tema yang pertama ada tema cerita. Tema itu maksudnya bagaimana Bu? Nah, tema itu sama dengan gagasan pokok atau topik yang ada dalam cerita. Misalnya ada sebuah cerpen yang mengisahkan pertemanan ya antara Ani dan Dina. Ani dan Dina sudah berteman sejak lama. Nah, berarti temanya tentang persahabatan seperti itu. Yang kedua, ada alur cerita atau plot. Alur itu rangkaian kejadian dalam cerita. Maksudnya bagaimana Bu? Nah, untuk alur ini nanti ada 3. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Bedanya apa Bu? Untuk alur maju itu biasanya membahas tentang sedang atau yang akan terjadi. Suatu peristiwa yang sedang atau akan terjadi itu alur maju. Sedangkan untuk alur mundur itu menceritakan peristiwa yang sudah lampau. Ya, sedangkan campuran berarti nanti ada alur maju dan mengisahkan kejadian yang lalu. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada penokohan, ada latar. Penokohan itu penggambaran karakter-karakter tokoh yang ada atau dalam pelaku. Maksudnya bagaimana Bu? Beda ya. Penokohan dengan tokoh itu beda. Tokoh itu tuh orang atau pelaku yang berperan dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan itu karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Nah, lanjutnya ada latar.
biasanya kalian cuma mengenal latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, sebenarnya latar ini ada latar sosial. Kalau latar tempat kan biasanya mengacu pada lokasi, kemudian untuk latar waktu, kapan terjadinya peristiwa itu, kemudian suasana berkaitan dengan kondisi, dan untuk latar sosial ini biasanya berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat, ya. Jadi apakah dia itu nanti sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana dalam masyarakat. Nah, itu nanti latar sosial. Karena berhubungan dengan perilaku sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nah ini ada sudut pandang. Maksudnya bagaimana, Bu? Sudut pandang itu cara pengarang untuk menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Apa saja, Bu, sudut pandang itu? Nah, ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, sudut pandang pengamat serba tahu, dan sudut pandang campuran. Untuk sudut pandang yang pertama, itu biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, seperti itu. Nah, untuk orang ketiga, biasanya dia, ia, mereka. Nah, itu menggunakan sudut pandang orang yang ketiga. Kalau sudut pandang pengamat serba tahu bagaimana, Bu? Nah, biasanya untuk sudut pandang pengamat serba tahu, pengarang itu bertindak seolah-olah dia mengetahui, gitu ya. Dan dia bisa saja mengalami dari tokoh tersebut. Kalau sudut pandang campuran bagaimana, Bu? Nah, campuran ini biasanya pada awal cerita dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, nanti untuk paragraf berikutnya, bait berikutnya, dia berubah menjadi sudut pandang orang yang serba tahu. Oke, next. Yang keenam, amanat. Amanat pasti kalian sudah tahu ya. Apa itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca? Next. Nah, ini ada unsur ekstrinsik dalam cerpen. Apa aja itu, Bu? Nah, yang pertama ada biografi pengarang atau latar belakang penulis. Biasanya latar belakang penulis itu faktor ya yang terdapat dalam diri pengarang. Makanya untuk sebuah cerpen biasanya kan ada latar belakang di bagian akhir itu kan pasti ada latar belakang penulisnya bagaimana, ya akademiknya bagaimana, seperti itu. Nah, apa saja, Bu, faktornya? Nah, ini ada aliran sastra penulis, maksudnya bagaimana? Aliran sastra penulis itu biasanya agama dari penulis itu sendiri ya, kemudian gaya penulisan bahasanya, genre ceritanya, gitu. Itu sesuai dengan penulis atau pengarangnya, karena setiap cerpen itu pasti memiliki gaya bahasa atau genre yang berbeda. Selanjutnya ada riwayat hidup sang penulis. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, biasanya untuk cerpen itu juga ada riwayat hidup, harus disertakan riwayat hidupnya. Sedangkan kondisi psikologis ini mempengaruhi motivasi dari seorang penulis, ya. Karena apa? Ketika menulis sebuah cerpen, pengarang juga harus ya memperhatikan dia faktor psikologisnya bagaimana, seperti itu. Apakah dia sedih atau gembira? Nah, ketika dia moodnya lagi sedih, bisa saja apa yang dia tulis dalam cerpen itu mengisahkan yang sad gitu loh, sad ending kan ada ya. Nggak semua cerpen itu harus happy ending ya, ada yang sad ending seperti itu. Next, selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Apa aja, Bu? Nah, ada nilai moral, nilai budaya, nilai agama, nilai sosial. Untuk nilai moral, ini berkaitan dengan akhlak atau etika yang ada dalam masyarakat.
seperti perilaku, tingkah lakunya dia bagaimana, seperti itu. Sedangkan nilai budaya ini berkaitan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Maksudnya bagaimana, Bu? Karena apa? Biasanya cerpen itu kan ada yang mengisahkan tentang tradisi ya, adat istiadat. Kalau kalian pernah membaca novel seperti Siti Nurbaya, nah itu kan ada tradisinya bagaimana, adat istiadatnya bagaimana, seperti itu ya. Nah untuk nilai agama, ini biasanya berkaitan dengan ajaran agama. Karena apa? Karena juga dalam setiap cerpen itu pasti ada yang membahas tentang Nasrani, seperti itu ya, kan ada. Nah itu nanti nilai agamanya berarti apa, nilai-nilai yang dapat diambil, seperti itu. Sedangkan untuk nilai sosial, nilai ini dipetik dari interaksi tokohnya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Makanya tadi ada latar sosial. Nah, ini juga berkaitan dengan nilai sosial. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Langkah-langkah menulis cerpen. Hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama harus ada observasi dan menentukan tema. Sebelum kalian menentukan tema, kalian harus melakukan observasi dulu. Ya, apakah kalian mau diambil dari pengalaman pribadi, ya, atau mau mendengarkan cerita orang lain, seperti itu. Nanti setelah kalian menentukan tema dan observasi, nanti kalian baru menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Makanya untuk sebuah cerpen itu harus ada konflik. Harus ada masuk unsur intrinsiknya. Setelah kalian menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik, nah baru kalian menyusun peristiwa. Ya, nanti di sini alur, tokoh, latar itu mulai masuk. Ya, mulai diceritakan. Nanti konflik juga nanti mulai diceritakan di sini. Setelah kalian observasi, kemudian menentukan latar tokoh dan sebagainya, dan kalian sudah menyusun peristiwa, baru nanti kalian memilih kata-kata. Ya, tentunya katanya harus sesuai dengan tema yang kalian ambil. Kalau semisalkan kalian mau ambil yang romance, berarti nanti katanya bagaimana, bahasanya bagaimana, seperti itu. Menggunakan bahasa yang gaul ya, enggak apa-apa. Ya. Next. Oke, ternyata sudah habis. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks cerpen? Halo, bisa mendengar suara saya? Oh, tidak ada. Oke. Tadi kita sudah belajar apa saja, ayo? Ada unsur intrinsik, ekstrinsik, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Coba Ibu akan bertanya, tadi unsur-unsur ekstrinsik itu apa saja? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Nanti dapat nilai tambahan loh. Lumayan, nanti kalau kalian aktif, nanti nilainya bisa masuk ke nilai ulangan harian. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Tidak ada? Tidak ada yang berpendapat ini? Ini baru 11 orang ya yang masuk ya. Yang lain tidak punya aplikasi Zoom ya? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke. Tidak, Bu. Nanti yang mau bertanya, nanti silakan bisa mengajukan pertanyaan di WhatsApp group. Ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir dengan Bu Dina, mungkin kalian baru melihat saya ya. Nah, hari ini bebas dari tugas, ya.
Saya juga minta maaf kepada kalian kalau selama ini ketika saya mengajar itu selalu ngoprek-ngoprek kalian untuk bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Mohon dimaafkan ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Yang belum presensi, segera presensi ya. Oke, yang mau bertanya nanti mungkin ada yang belum paham, Bu, saya belum paham, seperti itu. Nanti bisa mengajukan pertanyaan di grup. Atau nanti kalau semisal kalian ada tugas gitu ya, kalian boleh meng-save nomornya Bu Dina. Nanti misal mau tanya, Bu, saya nggak paham Bu sama materi ini gitu. Nanti bisa langsung chat PC atau Jabri sama Bu Dina. Nanti bisa save. Apakah sudah di-save nomornya? Belum ya? Belum. Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu. Ya, siap. Belum, Bu. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh meninggalkan laman Zoom. Ya, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.